Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di channel UG88. Nah, kita akan belajar lagi tentang bangun ruang. Jika sebelumnya kita bahas tentang ciri-ciri dan jenisnya, maka hari ini kita akan bahas tentang volumenya. Khusus pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang volume prisma. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar dan kongruen. Jadi untuk memahami volume, nah bagian ini sangat penting ya, bahwasanya prisma itu bidang alas dan bidang atas itu sejajar dan kongruen. Bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, volume limas kita bisa gunakan rumus V sama dengan LA kali TP. Artinya V itu adalah volume prisma, LA itu luas alas, TP adalah tinggi prisma. Nah, kita lihat pada gambar berikut bahwasanya kalau soalnya seperti ini, gambarnya seperti ini, maka ini alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini alas dan atapnya berbentuknya sama, yaitu segitiga dan sejajar. Oke ya, kuncinya ada pada kita harus mengetahui alasnya berbentuk apa. Nah, yang menghubungkan alas dan atas, bagian yang menghubungkan alas dan atas begini, ini yang kita sebut dengan tinggi atau ini tinggi prisma. Oke ya, untuk mempermudahkan pemahaman kita, coba perhatikan beberapa gambar berikut. Jika saya punya beberapa gambar prisma ini, kira-kira bagian alasnya yang mana dan bagian atasnya yang mana? Nah, kita belajar tentukan terlebih dahulu. Untuk gambar pertama, yaitu gambar yang nomor 1 ini, alasnya berbentuk, ya, ini alasnya berbentuk segitiga. Saya arsir bagian alas dan atasnya. Alasnya dan ini adalah yang atasnya. Nah, kemudian kalau seperti gambar nomor 2, masih sama ya, alas dan atas itu gambarnya harus sejajar dan kongruen. Kongruen itu sama persis. Nah, berarti ini atasnya, ini alasnya. Gitu ya. Kemudian untuk gambar yang bawah ini, alasnya mana? Cari gambar yang bangunnya itu sama persis bentuknya. Nah, ini adalah bagian alas dan bagian atas. Ini alas dan yang ini atas. Kemudian kalau kayak model gambar nomor 3, alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau ini alas, atasnya mana? Tidak ada. Nah, alasnya adalah berbentuk segitiga. Kenapa kok yang ini? Karena alas dan atas itu harus sejajar dan kongruen. Sekali lagi, dia harus sejajar dan kongruen. Kemudian untuk segi 5 ini, nah ini masih mudah ya. Nah, kunci mencari volume ini kita harus tahu bagian alasnya itu yang mana, bagian atasnya itu yang mana. Nah, yang gambar terakhir alas dan atasnya mana? Oke, boleh ini kita sebut sebagai alas. Kemudian atasnya adalah yang di belakangnya. Nah, atasnya itu berarti yang ini. Yang bentuknya sama persis. Nah, ini atasnya. Kenapa yang A, B, C, D yang bawah ini tidak dengan yang atas sebagai alas dan atap? Karena yang bawah itu lebih besar daripada yang atas. Karena dia lebih besar, berarti dia tidak kongruen. Maka yang kongruen hanya yang depan ini sama belakang. Jadi ini sebagai alas, yang ini sebagai atas. Nah, itu yang perlu dipahami. Untuk mencari volume, kata kuncinya adalah kita harus benar-benar mengenal mana alasnya. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Kalau misal ada soal seperti ini, kita disuruh mencari misalnya nomor 1 ini kita disuruh nyari volumenya, dikasih gambar
prisma. Ini namanya prisma apa? Ya, ini atasnya. Ini adalah prisma segitiga. Nah, dari sini karena alasnya segitiga, kita harus tahu dong luas alas ini. Nah, luas alas berapa? Luas alas atau luas segitiga ini kan A kali T dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Cirinya alas dan tinggi itu selalu membentuk sudut siku-siku. Nah, ini ada simbol siku-siku. Siku-siku bisa disimbolkan begini. Misal ini segitiganya atau begini. Nah, berarti dua simbol ini adalah simbolnya siku-siku. Berarti di situ ada alas, ada tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 12. Tingginya 4. Maka per 2 berarti luasnya sama dengan 24 cm persegi. Nah, untuk mencari volume itu kita butuh luas alas kali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya adalah 6. Berarti 24 kali 6 sama dengan 4 kali 6 4 12 144 cm pangkat 3 atau cm kubik. Mudah ya? Sangat mudah selama kita bisa mengenal mana alasnya. Nah, soal nomor 2. Perhatikan ini. Soal nomor 2, alasnya berbentuk ini. Persegi segi 3. Ini alasnya. Tinggi segitiganya adalah 7. Panjang dari ujung sini ke ujung sini itu sama dengan yang ini, 8. Nah, kata kongruen itu berarti dia sama persis dan bagian sisi yang bersebelahan seperti ini ukurannya juga sama. Bentuknya sama, ukurannya sama, nanti sudutnya juga sama. Nah, itu namanya kongruen. Nah, kalau sudah seperti ini, luas alasnya ya alas kali tinggi per 2. Ini luas segitiga, alasnya 8, tingginya 7 dibagi 2. Hasilnya 28 cm persegi. Volumenya ya luas alas kali tinggi, yaitu 28 dikali dengan 16 sama dengan berapa? 28 dikali 16. Oke, kita hitung ya. 28 kali 16 4 nyimpen bukan 4 ini 8 nyimpen 4 12 tambah 4 16 8 2 8 4 4 ya 4 4 8 cm kubik. Nah, sampai di tahap ini ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau misal saya punya gambarnya begini, maka volumenya bagaimana? Nah, kita harus tahu alasnya yang mana dulu. Alasnya adalah yang depan sini sama yang belakang, yang bentuknya sama dan kongruen. Panjang alas ini 5, maka panjang sini juga 5. Berarti tingginya berapa? Ini tinggi segitiganya yaitu 4. Jadi luas alas, luas segitiganya yaitu alas kali tinggi per 2. 5 kali 4 per 2 sama dengan 10 cm persegi. Volumenya. Nah, volumenya berapa? Volumenya ya luas alas kali tinggi, yaitu 10 kali 20 sama dengan 200 cm kubik. Nah, dari ketiga contoh yang sudah kita bahas, saya pikir menentukan volume prisma itu sangat gampang. Dengan catatan kita harus tahu dulu alasnya yang mana. Begitu ya. Oke, saya beri contoh lagi. Sekarang kalau kita balik, volume
prisma kita ketahui, kita disuruh mencari salah satu bagian. Nah, V sama dengan luas alas kali tinggi prisma tadi, kita bisa juga buat begini. Andaikan saya mencari volume, berarti luas alas kali tinggi. Kalau saya mencari luas alas gini misalnya, berarti mencari luas alas berarti ya volume dibagi tinggi prisma. Kalau saya mencari tinggi prisma, berarti ya volume dibagi luas alas. Nah, boleh kita gunakan segitiga ini. Nah, pada soal ini, pada contoh kasus ini, kita ketahui volumenya 2640, alasnya dan atasnya kita ketahui, kita disuruh mencari tinggi prismanya. Berarti kalau mencari tinggi prisma, yaitu volume dibagi luas alas. Nah, luas alasnya berapa? Kita cari dulu. Luas alas sama dengan alas kali tinggi segitiga bagi 2. Alasnya 24 dikali 10 dibagi 2, yaitu 120. Sehingga kalau kita mau mencari volume prisma, volumenya berapa tadi? 2640 dibagi 120. 2640 dibagi 120, hasilnya ini sama dengan 22 cm. Nah, gampang sekali ya. Oke, kita contoh terakhir deh. Ada 2 contoh lagi. Nah, yang di sebelah kiri. Oke, jika volume prisma di samping adalah 540 cm kubik, berarti ini volumenya sama dengan volumenya sama dengan 540 cm kubik. Maka berapa tinggi prisma? Nah, kita cari luas alas. Alasnya berbentuk segi 3. Siku-sikunya di sini. Maka luas alas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alas dan tinggi harus membentuk sudut siku-siku. Karena tingginya adalah 8, maka alasnya pasti 15. Jadi kita peroleh begini ya, 60 cm persegi. Berarti tinggi prisma, tadi kita punya rumus begini. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Kalau mau nyari tinggi prisma, berarti volume dibagi luas alas. Volume dibagi luas alas. Volumenya 540 dibagi 60. Habis sama dengan 9 cm. Mudah ya? Nah, khusus pada kasus yang ini, sekarang kalau pengembangan dari tadi segitiga terus alasnya. Nah, yang ini alasnya bukan segitiga ini. Ini alasnya berbentuk trapesium. Ini atasnya. Berarti kan posisi ini panjang ini 2, maka di sini juga 2 cm. Untuk mencari volumenya bagaimana? Mencari volume tadi luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya berbentuk trapesium. Luas trapesium. Nah, luas trapesium itu sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikalikan dengan tinggi. Ini dihitung dulu. Jangan sampai perkalian dihitung dulu. Nah, A dan B itu adalah sisi-sisi yang sejajar. Berarti AB dengan DC. Nah, ini A, sini B. Yaitu 5 ditambah 2 dibagi 2 dikali dengan tinggi trapesiumnya yaitu 4. Sehingga 7/2 dikali 4, 14 cm persegi. Nah, volumenya sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya adalah 14 kali tingginya 10. Tinggi prisma itu yang menghubungkan alas dan atas.
Jadinya ketemunya 140 cm pangkat 3. Nah, kita berhenti dulu, kita pahami dulu. Materi ini sangat mudah selama kita tahu bentuk alasnya itu seperti apa. Nah, oke ya. Dan terakhir, kalau kita ketemu soal cerita seperti ini, bagaimana cara kita mengerjakannya? Ya, mau tidak mau kita buat model gambarnya. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk layang-layang. Alas dan atas sama. Anggap aja ini layang-layang. Nah, begini misalnya. Nah, karena dia prisma, kan jadi begini. Nah, karena dia prisma, diagonal layang-layang adalah 10 cm dan 17 cm. Kita anggap ini diagonalnya. Maka yang sini 10 cm, yang sini ini adalah 17 cm. Tinggi prismana 8 cm, berarti tingginya di sini 8 cm. Untuk mencari volume, nah volume tadi sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Alas, kita cari dulu luas alasnya, yaitu luas layang-layang. D1 kali D2 dibagi 2. Diagonal pertama 10 kali 17 dibagi 2. Masih 5, ini 17. 75 cm persegi. Baru kita cari volume. Volume sama dengan 75 dikali tingginya 8. 5 kali 8 40, 7 kali 8 54. Ya, 54 tambah 4 58. Nah, setiap kali kalian mengerjakan, jangan lupa tulis dulu rumusnya begini. Baru kita masukkan angkanya. Itu akan mempermudah kamu dalam bekerja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel OKBro88. Sebelum saya bahas lanjutan materinya, silahkan jika ada yang ingin belajar, ingin latihan soal bisa dilihat di link deskripsi pada video ini. Ada soal dalam bentuk Google Form-nya. Untuk berikutnya kita akan coba bahas tentang volume, kubus, dan balok. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.